Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara AWS Startup untuk Negeri. Acara ini adalah sebuah rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Amazon Web Services bekerja sama dengan Daily Social. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, silahkan untuk mempersiapkan diri untuk menyimak paparan-paparan yang akan kami nanti didiskusikan bersama oleh para panelis. Sebelumnya, saya ingin menyapa dua panelis yang sudah hadir bersama kita di malam hari ini. Yang pertama ada Mas Peter Scherer dari selaku founder and CEO dari Wahyu. Selamat malam, Mas Peter. Halo malam Mas Randi. Halo semuanya, Ya. apa kabar? Kemudian selain Mas Peter, kita juga kehadiran Mbak Meher Faswani selaku Startup Business Development Associate dari Amazon Web Services. Halo, selamat malam Mbak Meher. Malam, kedengeran oke? Ya, kedengaran sangat jelas sekali dari sini. Oke. Thank you. Sebelum saya lemparkan ke para panelis, mungkin saya akan sedikit menerangkan terkait dengan apa itu AWS Startup untuk Negeri. Jadi ini adalah sebuah rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Amazon Web Services bekerja sama dengan Daily Social. Di rangkaian webinar kali ini dan beberapa seri yang akan datang, kita akan membahas bagaimana startup dapat berperan untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui inovasi-inovasi di bidang teknologi dalam produk dan layanannya. Selain itu, di rangkaian webinar ini kita juga akan membahas bagaimana startup dapat bertahan dan bangkit di situasi sulit seperti saat ini. Tentu teman-teman juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan dari situ kita coba mendorong untuk diri kita semua dan teman-teman untuk bisa terus menghadirkan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, di acara hari ini kita mengangkat tema tentang bagaimana inovasi startup dapat mendorong kemandirian ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum memulai mungkin saya ingin mempersilahkan untuk masing-masing pembicara untuk memperkenalkan diri secara lebih detail, kemudian menerangkan juga terkait dengan posisinya di perusahaan ataupun terkait dengan startup-nya. Mungkin saya akan mulai dari Mbak Meher dulu. Silahkan untuk memperkenalkan diri serta memberikan brief tentang posisinya di perusahaannya. Terima kasih. Thank you ya ke teman-teman udah hadir. Nama saya Meher, saya Startup Business Development Associate di Amazon Web Services Indonesia. Jadi saya sebenarnya timnya tuh covernya seluruh ASEAN, tapi aku fokusnya hanya ke Indonesia, Jakarta, dan kota-kota lainnya di luar Jawa juga. Lebih fokusnya ke arah early stage startups, dan bikin program yang bisa membantu untuk memperkembangkan bisnis startup di Indonesia. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Peter silahkan untuk memperkenalkan diri dan startup-nya. Terima kasih Mas Randi. Halo Mbak Meher. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Peter Scherer, saya founder dan CEO dari Wahyu. Saya seorang serial entrepreneur. Mulai punya bisnis di umur 19 tahun sampai sekarang. Jadi udah banyak jatuhnya gitu ya, lebih banyak failed-nya. Dan mostly memang kebanyakan di bidang kuliner and teknologi gitu. Sebelum Wahyu, 10 tahun saya kembangkan teknologi augmented reality. Dari awal pertama kali orang nggak tahu augmented reality, sampai sekarang orang sering main augmented reality gitu ya. Dan akhirnya 3 tahun terakhir saya lebih banyak membangun startup saya sendiri yang namanya Wahyu, yaitu startup yang bergerak di bidang warung makan tradisional. Kita membawa warung makan tradisional ini supaya bisa lebih baik lagi. Kita empowering mereka dengan sistem, empowering mereka dengan teknologi agar mereka bisa lebih maju lagi gitu. Saat ini udah ada 13.500 warung makan yang terdaftar, dan harapannya bisa di seluruh Indonesia, karena saat ini baru di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi gitu. So pasti teman-teman udah familiar sama yang namanya warung makan tradisional, khususnya warteg. Nah itu mitra-mitra kita seperti itu. Oke, terima kasih Mas Peter untuk perkenalannya.
Oh ya, sesi kita malam ini akan lebih banyak diskusi. Jadi nanti selain saya yang memberikan pertanyaan, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini juga punya pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui kolom question yang ada di panel sebelah kanan di aplikasi GoToWebinar-nya masing-masing. Oke, sebelum nanti menyampaikan pertanyaan dari teman-teman, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada panelis kita. Mungkin dimulai dari Mbak Meher dulu. Acara ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana Amazon Web Services melihat startup itu menjadi target pasar yang penting. Jadi mengapa AWS mulai menjadikan startup ini sebagai target pasar yang potensial untuk produk dan layanan yang dimiliki? Cloud computing kan AWS tuh cloud computing unit, business cloud computing dari Amazon.com. Jadi cloud computing itu kapabilitas computing yang bisa diakses lewat internet. Jadi ini sebuah teknologi yang mendemokrasikan yang sebelumnya itu mahal dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang yang punya uang dan sumber daya untuk beli teknologi seperti itu. Jadi misalnya open source software atau horizontal computing, mereka juga shift teknologi yang membantu startup bereksperimen dengan lebih banyak agility dan biaya yang lebih rendah. Jadi teknologi yang dibikin untuk Amazon.com sekarang dibikin lebih komersial, jadi semua bisa mengakseskan teknologi yang sama untuk membangun bisnis yang sebesar dan serobust Amazon.com. Jadi itu bisa lebih bermanfaat untuk startup lokal seperti Wayu misalnya, atau Traveloka, Grab, Halodoc, dan juga untuk startup besar seperti Netflix, Uber, Airbnb, Slack, ataupun enterprise juga. Jadi dulu teknologi yang mahal, software license atau server, yang lain-lainnya yang nggak bisa diakses oleh hanya oleh beberapa orang, sekarang bisa diaksesi oleh startup dan enterprise. Jadi gimana ya? Dari perspektif biaya atau maupun kecepatan perkembangan bisnis, sekarang nggak perlu berbulanan waktu atau tim engineering atau infrastruktur yang mahal. Sekarang bisa dipakai oleh semua. Oke, thank you. Jadi kan ini tadi Mbak Meher udah jelasin teknologi sekarang udah banyak sekali pilihannya yang bisa dipakai. Ada cloud computing, mungkin nanti kita ada bicara tentang AI dan sebagainya. Nah, buat Mas Peter nih, di antara banyaknya teknologi ini kok kenapa bagaimana bisa diceritakan kok kepikiran untuk mendemokratisasi warung dengan teknologi? Gimana sih awal mula kok kepikiran untuk membuat Wahyu itu? Ya, sebenarnya awal mulanya karena memang keinginannya untuk bisa membantu banyak masyarakat Indonesia supaya melek digital gitu. Karena kita lihat banyak sekali industri-industri yang sebenarnya udah ada lama gitu dari generasi ke generasi. Contohnya warung makan tradisional ini yang sebenarnya dengan adanya teknologi bisa memudahkan mereka. Nah, kalau misalnya ditanya asal muasalnya sebenarnya cukup panjang ya. Kalau misalnya dari sisi personal, kebetulan ibu saya punya catering bisnis gitu ya. Dan saya tahu benar bagaimana kesulitan beliau harus bangun pagi jam 3 untuk mulai mempersiapkan cateringnya, makanannya, dan bahkan sampai jam 12 siang biasanya gitu kan. Nah, kemudian suatu saat ibu saya bilang sama saya, kondisi badannya tidak enak gitu, dan kemudian pegal-pegal, dan kemudian sakit. Nah, itu ada rasa yang buat saya, wah ini saya jadi harus melakukan sesuatu gitu. Dan ternyata apa yang dialami sama ibu saya itu juga ternyata dialami sama pemilik warung makan tradisional gitu. Kalau saya masih kalau ibu saya sampai jam 12 doang, pemilik warung makan tradisional sampai jam 11 malam gitu, kadang masih harus cuci-cuci, hitung uang, dan mempersiapkan semuanya. Jadi saya lihat bahwa warung makan tradisional ini sudah ada sejak lama gitu ya, udah bagian dari bagian dari budaya masyarakat Indonesia, dan potensinya sangat besar, dan perlu kita lestarikan, dan bahkan harus bukan cuma lestarikan doang, perlu kita upgrade sebenarnya gitu.
Bayangkan potensinya kalau seandainya menurut data ada 35.000 warteg, itu baru bicara warteg ya. Seandainya ada 35.000 warteg yang ada di Jakarta, satu orang makan satu warung bisa ada 100 orang yang makan, artinya itu ada sekitar 3,5 juta orang yang makan di warung makan gitu. Itu pun baru warteg doang, belum kita bicara warung soto, warung bakso dan sebagainya. Jadi artinya kita membantu 3,5 juta orang ini agar mereka bisa mendapat akses makanan yang bisa lebih baik, lebih higienis, dan juga kemudian kita membantu 35.000 pemilik warung makan agar mereka bisa mempunyai sistem yang lebih baik sehingga mereka bisa mendapat pendapatan yang lebih banyak dan juga quality time yang lebih baik dengan keluarganya gitu. Oke, thank you. Kita udah mendengar dari Mas Peter tentang ternyata bahkan warung makan aja bisa digarap dengan teknologi. Nah, kalau misalnya Meher melihat, mungkin sebelumnya juga melihat bagaimana ekosistem startup di luar Indonesia. Nah, kalau pandangan Meher sendiri terkait dengan lanskap startup di Indonesia seperti apa? Sorry, tadi ke-mute. Padahalnya sih, actually Peter, that was a very interesting story. I like to hear the background. Maaf campur-campur. Tapi kayaknya komunitas startup di Indonesia kan saya di AWS sudah 2 tahun membantu startup dan sepertinya komunitas di sini tuh soalnya bersemangat banget dan ada banyak investasi secara domestik dan juga internasional. Jadi kelihatannya sih startup di digital Indonesia tuh mereka bisa sukses karena ada banyak utilitas. Jadi the utility is the critical factor. So gimana ya? Like the government has a lot of gaps that they don't fill di bidang healthcare atau edutech, infrastructure. Jadi startup digital di Indonesia tuh mengisikan gaps-gaps itu yang tidak cukup diisi oleh government. Jadi kalau misalnya lihat Halodoc ya atau Traveloka, sekarang it's been democratized. The technology is accessible to everyone again. And itulah yang bikin Indonesia startup ecosystem di Indonesia tuh sangat bersemangat. Soalnya banyak kesulitan dan masalah yang masih bisa di benerin ya, like what YU does with Warteg. So, Oke, thank you. Ya, menarik sekali. Tadi Mas Peter bilang Wahyu itu berusaha untuk memberikan akses teknologi kepada pemilik warung gitu ya gampangannya. Tapi sebenarnya Mas Peter sendiri merasakan enggak sih tantangan apa yang selama ini ditemui oleh Wahyu ketika ingin memperkenalkan teknologi tersebut? Sebelumnya tentu orang-orang pemilik warung itu pasti lebih akrab dengan metode-metode konvensional, misalnya dari pencatatan, dari pemenuhan supply chain, dan sebagainya. Gimana sih menghadapi yang kayak gitu? Seru ya soal kita bicara soal bagaimana mereka bisa menjadi aktif, digital aktif gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan, jelas mereka butuh. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali yang warung-warung tergabung sama Wahyu gitu. Tapi ketika kita bicara active user, nah ini yang sebenarnya kita lakukan beberapa strategi gitu. Karena dengan adanya 13.500 ini tentu punya berbagai macam karakter. Karena itu kita sebenarnya di Wahyu digitalisasi ini kita tergantung consumer behavior-nya. Kita bagi 3 sih sebenarnya Mas Randi. Yang pertama ini memang mereka yang sama sekali gagap teknologi gitu ya. Handphonenya aja bukan handphone yang smartphone, masih yang dumb phone atau Symbian. Kemudian yang kedua ini mereka punya handphone, smartphone dan tapi lebih sering dipakai sama anaknya atau bahkan mereka nggak punya waktu untuk pakai smartphone-nya. Yang ketiga juga ada yang
mereka gitu-gitu juga ada beberapa yang tech savvy juga, mereka yang bisa bandingin harga di aplikasi gitu ya, mereka tahu bagaimana cari promonya, bahkan mungkin ada beberapa yang mereka aktif di sosial media, mungkin juga joget-joget di TikTok juga gitu maybe. Jadi emang ada beberapa karakter-karakter. Nah tentunya kita harus punya beberapa pendekatan yang berbeda dengan konsumen kita yang berbeda gitu. Kalau misalnya yang nggak punya smartphone, biasanya kita deketin anaknya gitu. Kita deketin yang generasi selanjutnya yang akan melanjutkan warungnya. Dan biasanya memang ketika kita nyamperin mereka, biasanya mereka langsung oper kita, udah ngomong sama anak saya aja gitu. Yang kedua dan ketiga, biasanya kita caranya adalah kita mengeluarkan fitur-fitur yang memaksa mereka untuk membuka smartphone-nya mereka gitu. Karena buat mereka buka smartphone itu yang hanya untuk sekedar WhatsApp gitu ya, ataupun ya membalas pesan itu aja gitu. Bagaimana caranya mereka udah mulai terbiasa lebih dari itu, mulai dari ngurusin keuangan gitu ya, kemudian bagaimana mereka bisa belajar untuk order dan sebagainya. Jadi kita ingin behavior mereka yang serba manual bisa pindah ke dalam aplikasi lewat fitur-fitur yang menarik. Sangat seru sekali sebenarnya pendekatannya, Mas. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung klik tombol question di panel dan menuliskan pertanyaan Anda. Bisa menyebutkan nama dan organisasinya, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Nanti akan saya bacakan dan sampaikan ke panelis. Oke, kembali ke Mbak Meher. Rata-rata startup digital di Indonesia pasti mengeluarkan platform. Kalau tidak menggunakan web, ya aplikasi untuk smartphone. Nah, untuk mendukung dua platform tersebut, apa sih keunggulan teknologi komputasi awan secara umum, misalnya dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang konvensional yang ada sebelumnya? Jadi yang seperti saya ceritain tadi, kan AWS adalah unit business cloud computing Amazon.com, jadi mereka yang menyediakan teknologi seperti database, storage, analytics, computing, networking, bukan yang bisa dipakai untuk web dan juga aplikasi ini. Jadi semuanya back-end-nya, ada infrastrukturnya, platformnya untuk software developer dan juga software. Jadi misalnya ya, service yang paling aku suka itu seperti AWS Recognition, yang layanan computer vision di AWS. And mereka memakai deep learning untuk mengidentifikasikan objek, orang, atau teks di dalam image atau video. Jadi misalnya ya kalau nonton video di YouTube, kalau ada konten yang kurang gimana ya, inappropriate gitu, bisa pakai recognition untuk detect konten yang mana di video itu yang inappropriate. Jadi ini teknologi yang dipakai oleh polisi or the CIA atau maupun perusahaan seperti car insurance. Jadi kalau misalnya mau detect mobil yang rusak atau misalnya tanaman yang udah mati gitu ya, bisa pakai software seperti ini, nggak usah bikin model sendiri, nggak harus menjadi ahli dalam machine learning atau artificial intelligence untuk memakai software seperti ini. Jadi kayak gini ada lebih dari 160 service di AWS yang bisa membantu mempercepatkan perkembangan bisnis, core business startup lah, daripada buang-buang waktu ngeliatin infrastrukturnya atau security-nya. Oke, tadi kan Mbak Meher juga bilang fokusnya di startup early stage ya. Kalau ngomongin early stage startup itu biasanya salah satu yang dipertimbangkan ketika memilih teknologi adalah kaitannya dengan biaya. Apakah dengan menggunakan teknologi cloud computing atau komputasi aman ini bisa membuat startup itu secara spending teknologi lebih hemat atau bisa lebih dikontrol atau yang lain gitu? Itu yang kayaknya the most important reason to move to cloud itu gara-gara biaya. Apalagi kalau zaman COVID seperti ini, startup senangnya kan gimana kita rendahin cost dan naikin revenue. Jadi kita bisa bantu, you only pay for what you use. Jadi seperti bayar untuk listrik, bayarnya cuma untuk yang dipakai. Nggak harus buang-buang duit untuk beli server upfront, nggak harus dapat investasi dari orang untuk
beli software license yang mahal. So you only pay for what you use, and di AWS juga kita ada program, kalau teman-teman belum tahu, namanya AWS Activate. Jadi kita bantu startups early stage yang masih, bootstrap hingga Series A, yang masih perlu dukungan secara credits. We give them credits to offset the cost of building on AWS. You can visit the website www.aws.amazon.com/activate. Kayaknya nanti temannya bakal masukin di chat box-nya. Oh ya, Jadi kalau menarik sekali programnya. Buat teman-teman yang kebetulan lagi ngebangun startup ini juga bisa dimanfaatkan fasilitas ini. Mungkin nanti AWS-nya bisa dipakai untuk service seperti backend webnya atau aplikasi mobilnya, atau menggunakan aplikasi yang tadi di layanan yang tadi di mention Meher terkait dengan AI dan machine learning. Kemudian saya akan switch ke Mas Peter. Wahyu sendiri kan kalau nggak salah udah berdiri sejak tahun 2017 ya Mas ya? Kita 2017 mulai jalan, tapi perusahaannya sendiri kita di 2018 gitu. Jadi butuh 1 tahun untuk validasi market. Oke. Nah, dari tadi kan udah disampaikan terkait dengan bagaimana teknologi bisa membantu warung dan sebagainya. Nah, so far seperti apa dampak nyata yang udah dirasakan oleh masyarakat? Jadi biar memotivasi teman-teman di sini nih. Ternyata kalau saya membuat sesuatu yang berguna buat orang banyak, itu segini senangnya gitu, kira-kira bayangannya. Bisa kasih bayangan ke kita, Mas? Segini senangnya, wah bisa dibilang saya setiap hari senang ya, karena lihat respon mereka tuh luar biasa gitu. Kalau dari kita sebenarnya banyak hal yang kita bantu gitu ya. Tapi supaya lebih gampang sebenarnya kita menawarkan pemilik warung makan itu P3K, PPPK gitu ya, pembimbingan pelatihan. Jadi mereka sebenarnya banyak dari mereka pemilik warung makan ini menjadi pengusaha warung makan itu karena diceburin gitu, ataupun karena nggak tahu lagi mesti ngerjain apa, taunya cuma masak. Tapi mereka nggak pernah ada pelatihan atau ada yang membimbing bagaimana menjalankan usaha seperti layaknya pengusaha restoran profesional gitu. Sehingga mereka nggak ngerti yang namanya pembukuan, keuangan, bagaimana caranya bisa efisiensi dan mungkin pengembangan usaha dan sebagainya. Nah, kita punya yang namanya Wahyu Academy. Jadi Wahyu Academy ini kita training mereka supaya mereka bisa menjaga dapur mereka tetap bersih, bagaimana mereka melayani pelanggan, kemudian bagaimana mereka bisa mengatur keuangan. Kemudian yang ketiga ini adalah pendapatan, terutama di era pandemi ini ya, bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah, biasanya caranya adalah kita membantu mereka go online gitu. Jadi kita membantu mereka supaya punya online presence. Jadi orang nggak perlu lagi datang, tinggal pesan online delivery gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita biasanya kerjasama dengan mitra-mitra yang ingin misalkan doing activation di dalam warungnya, mungkin bisa beriklan, kemudian mungkin bisa melakukan akuisisi kepada customer. Nah, itu biasanya kita ada promo sehingga si pemilik warung bisa dapat penghasilan tambahan dari sana. Kemudian kita juga memberikan mereka new business sebenarnya. Jadi kita saat ini punya ada yang namanya ayam goreng bikin tajir. Jadi ayam goreng bikin tajir ini ada 300 gerobak yang kita kasih buat pemilik warung makan supaya mereka bisa ada jualan menu baru gitu. Banyak hal sebenarnya kita berharap supaya mereka bisa punya pendapatan yang lebih. Dan terakhir karena pandemi ini kita melakukan new protokol. Jadi kayak kita siapin tempat cuci tangan di depan warung makannya, kita kasih mereka sekat-sekat, kita kasih mereka face shield dan sebagainya. Ternyata hasilnya banyak yang lebih nyaman makan di warung yang seperti ini, sehingga banyak customer-nya jadi lebih banyak gitu. Kemudian yang terakhir kemudahan. Nah, kemudahan ini sebenarnya akses teknologi ya. Bagaimana mereka udah nggak perlu lagi belanja jauh-jauh, harus bangun pagi, angkat berat-berat, habisin bensin dan sebagainya. Mereka tinggal belanja lewat aplikasi kami, mau minyak goreng, beras, apapun itu, sayur-sayuran kita antar gratis gitu ke depan pintu mereka. Jadi memudahkan mereka. Jadi mereka bisa melakukan hal yang lain.
masih banyak hal lagi sih sebenarnya kita bantu, karena memang kita sendiri baru mengeluarkan tagline Wahyu itu sahabat setia warung makan, yang memang membantu mereka as a friends gitu, as a true friends gitu. Jadi kalau misalnya ditanya cerita menarik apa, banyak banget. Kayak di bulan November kemarin di Hari Pahlawan kita ngajak 2000 pemilik warung makan ini ke Dufan. Bayangin 2000 pemilik warung makan ke Dufan. Dufan waktu itu jadi kuning semua, dan banyak pemilik warung makan yang seneng banget, karena kalau nggak dikiniin nggak jalan-jalan, nggak ketemu. Bahkan ada satu suami istri katanya, wah terima kasih Wahyu nih, kalau nggak ada Wahyu udah belasan tahun mereka nggak jalan-jalan berdua katanya gitu. Jadi kayak wow, so ya banyak cerita menarik sebenarnya. Ya, saya bisa bayangin Mas, seru sekali sepertinya. Oke, sekali lagi buat teman-teman peserta webinar kali ini yang ingin menanyakan sesuatu bisa langsung klik kolom question yang ada di panelnya. Nah, ini kebetulan udah ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama dari Bapak Tommy Hartono dari Scrapiro. Pertanyaannya untuk Meher. Startupnya beliau Pak Tommy ini baru juga mendapatkan masuk ke program AWS aktif AWS aktif yang tadi di-mention Meher. Nah, ada tips nggak sih biar Pak Tommy ini bisa familiar dengan services-services yang ada di AWS? Untuk pertanyaan ke saya, mungkin di bahasa Inggris saja ya, pertanyaan juga di bahasa Inggris. Boleh. So as a first-time user of AWS, it can be very daunting to familiarize yourself with 165 plus services. So I suggest that, if you haven't already reviewed the website and the white papers, there are a lot of use cases startups are using. We show the different ways that they have used AWS. We show the services they have used and what the use cases are. But also I highly recommend just drop me an email. Kalau mungkin aku nanti masukin emailnya di sini di chat box, tapi just drop me an email and we will connect you to the right resources. We have solutions architects, we have trainings, online trainings, webinars. The resources are endless, so just feel free to drop me an email and I will connect you the right way. Mungkin selain tadi white paper atau sejenisnya, apakah ada kanal pembelajaran online gitu atau sejenisnya yang bisa digunakan oleh para peserta untuk mengetahui produk-produk atau layanan AWS ini? Ya, jadi termasuk di program Activate itu ada dapat credits untuk mengakses labs kayak hands-on self-paced labs online di AWS. Jadi developer atau CTO-nya juga bisa mengakses. It's already part of the Activate program. Udah termasuk kok. Oke. Nah, saya langsung switch ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Peter nih. Pertanyaannya, nilai tambah apa yang bisa Wahyu tawarkan kepada pemilik-pemilik warung? Terus apakah masih banyak warung yang ingin tetap tradisional nih, kayak misalnya nolak untuk diajak untuk menjadi digital gitu? Ya, pertanyaan menarik. Mungkin pertanyaan pertama tadi udah saya jawab ya, apa yang kita tawarkan sebenarnya. Mungkin saya jawab pertanyaan kedua yang soal respon gitu. Ternyata menariknya banyak pemilik warung makan yang udah kita tawarkan dengan segala macam kemudahan dan kebaikan yang kita berikan itu ternyata masih banyak juga yang nolak gitu. Kalau misalnya ditanya alasannya kenapa mereka menolak, sebenarnya simple. Mereka sudah di zona nyamannya mereka gitu ya, mereka udah memagari bahwa ini saya sudah cukup gitu ya, bagi mereka seperti ini aja udah cukup. Yang kedua karena mereka takut kewalahan ketika mereka jadi terlalu ramai gitu. Jadi ketika kita datangi mereka, kemudian kita bilang dengan bergabung sama Wahyu, kita bilang customernya lebih banyak, ketika mereka dengar customernya yang lebih banyak, tentu kita berpikir bahwa mereka akan senang. Ternyata ada juga yang berpikiran kalau misalnya ternyata customer mereka lebih banyak, mereka langsung berpikir, aduh ternyata repot juga ya, pelanggan lebih banyak, sedangkan susah cari karyawan, saya harus lebih capek lagi. Kalau gitu enggak deh, saya nggak mau deh gitu punya customer lebih banyak, saya happy kok kayak gini. Itu ternyata memang ada juga pemilik warung yang punya mindset seperti itu juga gitu. Terus kemudian
ada juga yang memang merasa repot. Jadi ada suatu hari kerjaan saya nongkrong di warung makan gitu ya, pengen lihat customer behavior. Saya bilang saya mengunjungi warung yang tidak aktif gitu. Saya pengen tahu behavior mereka, kenapa sih mereka nggak aktif? Apakah memang mereka benar-benar karena sibuk banget gitu? Saya makan di tempatnya, kemudian saya lihat dia lebih banyak nonton TV sebenarnya gitu. Terus saya nanya, Bu, udah pakai aplikasi kita belum? Gitu. Oh, belum nih. Kenapa Bu? Ribet katanya. Saya bilang, ribet kenapa? Saya dari tadi lihat Ibu dari tadi nonton TV gitu ya, santai gitu. Ribet di mananya Bu? Ah udah deh, pokoknya ribet saya nggak mau. Saya maunya gini aja. Oh oke. Jadi memang ada beberapa pemilik warung makan yang beda karakter ya. Ada juga yang is very agresif sebagai entrepreneur juga, yang kayak, Pak, saya butuh modal, saya pengen buka sebelah saya pengen lebih luas lagi, Pak, saya pengen buka di food court, di kantin dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak variasinya yang beda-beda karakter orang ternyata. Oke, menarik sekali. Thank you Mas Fer untuk jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Nah, ini ada lagi pertanyaan untuk Mbak Meher. Untuk startup yang sudah menggunakan layanan komputasi awan dari provider lain, apakah ada dukungan dari AWS untuk migrasi ke layanan AWS? Ada kok. Jadi kalau misalnya di provider lain atau lagi co-located atau co-hosting gitu, juga kita bisa bantu migrasi ke AWS. Ada bantu secara kreditnya, jadi nggak harus bayar untuk parallel system. Dan juga secara teknis kita kerjasama dengan consulting partner atau teknologi partner yang bisa membantu untuk memindahkan workloads-nya. Jadi startupnya tuh lebih banyak waktu untuk ngerjain yang lain. Selain itu ada beberapa syarat sih, tapi mendingan di email aja kita diskusi on a case by case basis, biasanya sih bisa. Kita banyak kok yang migrasi ke AWS. Oke, kemudian juga ada yang tanya nih terkait dengan program AWS untuk startup. Jadi dari Ibu Melia, pertanyaannya itu apa kriteria dan fasilitas yang akan disediakan AWS untuk early stage startup? Kemudian kebetulan dia sudah memiliki 2 startup dan sudah memakai AWS juga. Apakah masih bisa menggunakan layanan tersebut? Bisa kok. Jadi kalau belum dapat kredit, bisa dapat kredit. Saya bisa bantu. Apalagi kalau udah dapat dukungan dari investment firm seperti VC atau akselerator, inkubator. Meskipun nggak dapat investasi juga kita bisa dukungin. Misalnya kalau perlu bantuan akses ke solutions architect untuk membuat produknya, atau ada pertanyaan tentang security dan cost optimization. Kalau nggak juga kalau perlu koneksi ke investor atau sumber daya yang lain juga kita biasanya kan kerjasama sama akselerator, inkubator, dan VC yang lainnya di Indonesia, Southeast Asia, dan globally juga di 20 negara ada. Jadi kalau misalnya perlu connection ke mereka juga bisa. Ada beberapa program sih, lumayan banyak. Oke, jadi yang bisa di-highlight di sini berarti dukungan dari AWS ini nggak cuma ngasih kredit untuk infrastruktur cloud computing aja ya, tapi juga sampai ke ngasih penjelasan tentang teknisnya, memberikan dukungan koneksi dan sebagainya. Betul. Mungkin selain program tadi kan Maher bilang ada beberapa program yang bisa diakses oleh startup Indonesia. Apa aja kalau mungkin bisa disebutkan beberapa ya ini juga. Oke. Jadi kalau it depends kayak what stage you are at in your startup life cycle ya. Jadi kalau masih bikin MVP atau lagi tes product market fit gitu, kita kan lewat Activate udah termasuk. Jadi kalau udah dapat kredit, startup tuh masuk ke sistem kami dan kita bisa arahin ke gimana ya, ke solutions architect untuk bimbingan teknis. Kalau enggak, kita juga punya training online, webinar lain yang misalnya tentang fundraising.
soalnya kita kan kerjasama sama fisik, mereka yang ngadain training seperti itu. Nah, terus yang kedua itu yang program migrasi. Jadi kalau misalnya mau migrate workloads ke AWS itu program beda. Kalau misalnya startupnya tuh masih bootstrap, belum dapat dukungan dari investment firm, ada program lain namanya AWS Startup Scouts, di mana kita kerjasama sama bootstrap startups untuk memberi mereka manfaat yang sama. Selain itu Capital Connect yang kita baru mulai itu di mana kita connect startup ke investor secara online dan mereka juga bisa dapat mentorship dari investornya. Jadi ada lumayan banyak. Iya, menarik sekali program-programnya. Nanti teman-teman bisa langsung klik tautan yang tadi udah di-share melalui kolom chatnya untuk program-program terkait dengan yang disediakan oleh AWS untuk startup early stage bisa dieksplorasi di sana. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Rahmatika Dewi. Pertanyaannya untuk Mas Peter. Nah, Mas Peter kan udah memiliki beberapa pengalaman membangun bisnis ya. Pertanyaan dari Mbak Rahmatika ini, apa saja sih skill yang diperlukan bagi orang yang pertama kali ingin membuat digital startup? Yang pertama kali ya, wow. So sebenarnya kalau misalnya kita bicara, wow, bisa panjang nih. Semua orang bisa jadi entrepreneur gitu ya, kayak jualan juga bisa. Tapi nggak semua orang punya entrepreneurship gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana bisa punya menjadi seorang entrepreneur itu perlu komitmen, perlu kerja keras, perlu banyak hal yang misalnya kita bicara fondasi yaitu diri kita sendiri gitu. So yang paling penting adalah harus tahu diri kita sendiri dulu. What is our strength? Terus juga kemudian what is our goal, our dream, maunya seperti apa sih? Kenapa sih kita lahir di sini gitu ya? Tahu dulu why-nya kenapa we want to do that gitu. Jadi buat saya fondasi menjadi seorang entrepreneur atau founder startup itu justru paling penting, yaitu diri kita sendiri dulu gitu. Nah dari sana ketika kita punya komitmen, siap deh pokoknya, yang namanya startup itu awal-awal bisa ya bisa dibilang tidurnya kurang gitu ya, kerja keras, terus kemudian always 110% gitu. So itu komitmen. Terus kemudian yang kedua adalah we really understand the problem gitu. Kita pengen benar-benar tahu sebenarnya masalah yang ingin dipecahin itu apa gitu. So sesuai dengan tema kita hari ini kali ya, bahwa we need to be innovative gitu. Kita harus menjadi seorang yang inovasi, yang punya banyak inovasi gitu, menjadi inovator. Nah kemudian dari sana paling penting juga adalah we need to build a great team. Bagaimana kita bisa, karena kita nggak bisa bekerja sendirian, we need a team. Bahkan kalau misalnya bisa ya, we need to find a great partner juga gitu. Dan saya tahu nggak gampang gitu ketemu pasangan kerja yang bagus gitu, sama kayak mungkin pasangan hidup sama susahnya gitu kan. Gitu. Jadi we need to find a great team with a great partner juga. So itu mungkin hal-hal mendasar gitu ya yang saya rasa harus dilihat dulu gitu. Mungkin saya bisa sharing soal diri saya sendiri gitu ya, kenapa saya bikin Wahyu gitu. Awal mulanya bagaimana ya, sebenarnya karena saya dari dulu ingin melakukan bisnis yang bisa memberikan dampak ke banyak orang gitu. Jadi emang dari awal saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini harus berdampak bagi banyak orang gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa yang saya geluti ini harus sesuai dengan bidang yang saya kuat gitu. Contohnya branding, marketing, advertising, teknologi, dan juga kuliner gitu. So ini bidang-bidang yang memang saya punya expertise di sana dan punya passion di sana. Kemudian dari sana saya harus juga punya keberanian dan komitmen untuk menjalankan ini. Pokoknya apapun yang terjadi, Wahyu harus sukses gitu.
mau banting tulang, mau keluarin air mata, darah gitu ya. So pokoknya harus punya seperti itu. So ya 3 tahun lalu sebenarnya seperti yang saya jelaskan, 10 tahun saya bangun augmented reality itu udah membuat saya di zona nyaman gitu. Dan membuat saya, aduh mau nggak ya harus terjun lagi, mulai dari nol lagi, dan ada kemungkinan resiko gagal yang besar gitu. Jadi ya paling penting adalah mempersiapkan diri kitanya sendiri dulu sih. Oke, terima kasih Mas Peter untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jihan Naila. Pertanyaannya mungkin bisa untuk Mbak Meher sekaligus Mas Peter, tapi saya ingin ke Mbak Meher dulu. Ketika kita membangun startup, pasti kita akan menyiapkan terlebih dahulu bisnis plan. Nah, salah satu yang ada di bisnis plan itu tentu ada perencanaan untuk biaya dan pengeluaran-pengeluaran. Nah, katakanlah startup saya ingin menggunakan stack teknologinya dari AWS. Apakah ada tips gimana cara untuk menentukan biaya awal, kemudian untuk melakukan forecasting untuk pengeluaran teknologi ke depannya? Apakah di sistem AWS ada alat-alat yang bisa membantu untuk itu? Ya, jadi yang paling aku suka kerja di AWS itu yang prinsip customer obsession. Jadi di mana kita benar-benar obses tentang customer untuk membantu mereka, itu prioritas kami. Jadi salah satu gimana kita ngerjain itu lalu biaya sih. Di AWS Console ada fitur namanya Trusted Advisor yang dibilangin di mana diunjukin, oh ini ada kayak server yang nggak diutilize sampai maksimum bisa dimatiin aja. Jadi udah automatically mereka udah bilangin kalau ini nggak perlu ya udah dimatiin dan nggak bayarnya ekstra. Dan selain itu juga kalau dalam masa COVID sebenarnya hal yang pertama dikerjain oleh tim itu untuk ngadain cost optimization session. Jadi di mana startup sama solutions architect-nya duduk bersama untuk mengidentifikasikan di mana kita bisa bantu untuk cost optimize. Jadi kalau ada lagi teknologi yang nggak dipakai atau gimana we can find you an alternative service to save your cost, we will. Jadi nggak bakal ada salesperson di AWS yang bakal coba that will try to make money off of you just because they can. Malahan they want to help you really trim the fat. Oke, menarik sekali. Ini dari sisi teknologi mungkin, tapi Mas Peter punya tips lainnya. Ketika dulu memulai Wahyu atau startup lainnya, gimana sih merancang pengeluaran dan melakukan forecasting biaya-biaya yang mungkin keluar untuk membiayai startupnya di tahap awal itu? Wow, pada saat bootstrapping gitu ya, iya, saya bisa bilang kalau di tahun pertama itu apa yang kita rencanakan itu dan kenyataannya itu jauh berbeda gitu. Jadi apa yang sudah kita pikirkan dan udah kita rencanakan baik dari sisi financial planning ataupun strategi, ternyata kenyataannya jauh berbeda gitu. Karena apa? Karena apa yang kita tulis di atas meja ini tentu harus divalidasi dengan kenyataan di lapangan gitu. Jadi makanya ketika 1 tahun itu berjalan, ternyata di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa bilang kita pivot kecil-kecil gitu ya. So yang membuat kita akhirnya banyak pengeluaran-pengeluaran yang akhirnya jauh dari perencanaan gitu. Tapi kita selalu kalkulasi bahwa impact-nya seperti apa gitu. Itulah sebabnya kenapa di awal-awal tadinya Wahyu itu nggak ada angel investor gitu. Karena apa? Karena dari awal kita udah zero capital, sebenarnya kita udah langsung dapat pemasukan dari beberapa partner brand. Nah, tapi ternyata dengan adanya peluang dan juga ada beberapa kesempatan untuk growth, itulah akhirnya kita membuka kesempatan untuk para angel investor untuk ikutan gitu. So yang saya harus tegaskan di sini adalah bagaimana kita harus actively lihat
data gitu ya, bagaimana kita bisa melihat lebih cermat dengan data, walaupun memang terutama data di lapangan ya, karena apa yang mungkin kita udah rencanakan di awal itu mungkin berbeda dengan kenyataan di lapangan. Oke, thank you Mas untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari peserta, dari Pak Henry Wijaya. Nah, ini pertanyaannya mungkin bisa saya mention untuk Meher dan Mas Peter sekalian. Saya akan memulai dari Mbak Meher dulu. Pertanyaannya terkait dengan fitur data dan kecerdasan buatan untuk startup. Nah, di AWS ini mungkin tadi udah di-mention untuk fitur terkait dengan AI, tapi untuk terkait dengan data, apakah ada platform yang bisa, platform siap pakai mungkin ya, yang bisa mempermudah startup untuk membangun infrastruktur data mereka, entah untuk big data atau yang lainnya? Wah, ada lumayan banyak sih. Jadi it depends use case-nya, keperluannya tuh gimana. Kalau misalnya lebih arah ke big data gitu, kan ada AWS EMR Elastic MapReduce. Itu yang lebih ke arah udah pakai Apache gitu, or Spark, Hive. Kalau enggak, misalnya kalau data itu secara database atau cuman datanya, database juga ada lumayan banyak. Keperluannya gimana, you want DynamoDB for NoSQL, you want Amazon Aurora for something more scalable. Jadi keperluannya tuh di mana ada banyak. Makanya kita sering kali we advise you mendingan duduk sama kami online untuk biar kita bisa lihat use case-nya tuh yang mana, yang keperluannya di mana. So you don't spend unnecessarily. And also we can guide you to create your product better. Jadi again, I recommend you to just drop me an email. Aku tadi sih udah masukin ke sini. Biar nanti aku connectin ke orang yang betul. Oke, ya intinya buat yang pengen tahu lebih detail tentang platform, baik itu untuk data, untuk AI, bisa nanti langsung berdiskusi langsung dengan pakarnya supaya use case-nya pas dan penggunaan resource-nya juga tepat guna. Nah, mungkin pertanyaan yang terkait dengan penggunaan data dan AI ini juga bisa dijawab oleh Mas Peter. Kalau di Wahyu sendiri, so far manfaat apa sih yang sudah didapatkan untuk menunjang proses bisnis dengan memanfaatkan platform data dan AI di aplikasi maupun sistemnya? Ya, sebenarnya kita sedang mempelajari, kalau misalnya kita bicara Wahyu, sebenarnya ada dua target market ya. Yang pertama itu sebenarnya pemilik warung makan, dan yang kedua ini adalah customer yang makan di warung makan gitu. Nah, kemudian juga sebenarnya ada stakeholder lain, yaitu pemilik brand gitu. Jadi sebenarnya kita benar-benar ingin belajar bagaimana customer behavior ini bisa terlihat lewat data-data ini gitu. Sangat menarik karena di dalam warung makan ini ada minimal ada 1000 SKU yang bisa kita tawarkan ke pemilik warung makan gitu. Dan SKU ini tentu juga punya market yang segmentasi yang berbeda-beda. Kemudian kita bilang bahwa pemilik warung makan ini di daerah A mungkin brand contoh air mineral, brand yang premium mungkin lebih laku dibanding brand B yang mungkin segmennya lebih bawah dan seterusnya. Jadi memang kita ingin terus menggali data segmentasi warung-warung makan dengan behavior, cara mereka makan, cara mereka order, dan brand-brand apa yang memang menjadi pilihan mereka gitu. Kalau misalnya untuk saat ini memang fokus kami masih di sana dulu gitu. Untuk pengembangan selanjutnya sebenarnya masih banyak hal ya, terutama dari sisi finansial dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Peter untuk penjelasannya. Oke, ini sekarang switch ke pertanyaan dari saya dulu. Sekarang kan kita lagi menghadapi pandemik, semua merasakan krisis. Mungkin teman-teman di sini juga sedang merasakan hal yang serupa, terlebih untuk teman-teman yang memiliki bisnis atau startupnya sendiri. Mungkin Mbak Meher bisa menceritakan kalau di Amazon ketika menghadapi krisis seperti ini, bagaimana iklim inovasi di sana? Apakah masih tetap dikebut ataukah ada strategi lain yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang sedang bikin startup?
Iya sih, I think Amazon sebagai perusahaan culture-nya lumayan bagus, apalagi kalau dalam inovasi dan agility ya. Jadi misalnya kalau yang aku suka itu yang prinsip customer obsession. Jadi kalau misalnya kita harus bikin pilihan, dan kalau misalnya ada counterpart atau partner kita yang we're not coming to terms with them, kita selalu mikirin dari perspektif customer dulu. What is the best thing for them, and then we work backwards from that. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk membantu customer, bukan it's not your opinion or my opinion, it's what is best for the customer. Jadi misalnya kalau ada meeting, ada cerita ya, kalau dalam meeting selalu ada satu kursi yang nggak diisikan, soalnya itu ada customer, itu buat customer. Jadi apa yang didiskusi di kamar itu sebetulnya there is a customer to validate, and also, your ideas revolve around that customer. So, yeah. Nice. Menarik sekali, keren sekali. Mungkin Mas Peter juga memiliki tips atau strategi khusus ketika menghadapi COVID ini. Ini kan pertama kali ya, kita semua pertama kali merasakan krisis seperti ini. Gimana sih Mas Wahyu untuk tetap bisa survive, untuk bisa terus berinovasi dan sebagainya? Ya, balik lagi ya, sebagai seorang entrepreneur tuh mindsetnya memang melihat masalah itu sebagai peluang gitu ya. Justru ini saya lihat banyak sekali peluang-peluang yang bisa dilakukan gitu. Dengan mindset bahwa mencari peluang baru, beradaptasi, dan kemudian balik lagi bahwa goalnya adalah supaya pemilik warung makan bisa survive di era pandemi ini dan lebih sukses. Justru Wahyu akhirnya punya 2 bisnis unit baru karena COVID ini gitu. Yang bisnis baru kita yang pertama adalah langganan.co.id. Itu service kita untuk para orang-orang yang di rumah yang ingin menikmati harga terbaik. Kenapa kita lakukan itu? Karena agar si pemilik warung mereka akhirnya bisa mendapatkan akses harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua, kita punya yang namanya rantangku.com gitu yang kita akan segera launch. Nah, Rantangku ini adalah sebenarnya juga kita melihat situasi di mana banyak orang yang membutuhkan akses makanan yang murah dan mengenyangkan gitu, yang tidak lain tidak bukan ya makannya di warung makan sebenarnya dengan harga 10.000 bisa makan cukup baik gitu, ada protein dan sebagainya. So Rantangku ini akan menjadi salah satu bisnis unit yang saya rasa menarik yang lahir karena COVID situasi, tapi satu sisi juga membantu pemilik warung ini kita kasih mereka order untuk terus memasak sebenarnya gitu. So yang terakhir yaitu yang seperti saya jelaskan di awal bahwa kita punya new protokol di dalam warung makan agar orang-orang makan juga tetap nyaman dan tetap terjaga gitu dari sisi kesehatannya juga. Oke. Thank you Mas, ini udah sangat keren sekali sih untuk antisipasinya. Kita waktunya udah hampir habis nih, tapi pertanyaannya sepertinya masih banyak sekali yang masuk. Nanti bagi teman-teman yang bertanya seputar layanan AWS, nanti bisa langsung kirim email aja ke Mbak Meher. Dan untuk yang nanti masih pengen berdiskusi dengan Mas Peter, mungkin nanti bisa terhubung kemana Mas? Ke LinkedIn atau yang lain mungkin? Boleh, Instagram Wahyu, Instagramnya adalah Instagram wahyu.group, atau Instagram saya pribadi bisa Instagram Peter Shearer. Oke, gitu dulu. Terima kasih buat Mas Peter dan Mbak Meher untuk insight-nya malam ini. Karena waktu kita terpaksa sekali, saya harus menyudahi sesi kali ini. Terima kasih sekali, untuk semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Dan terima kasih juga ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ada sekitar 80-an peserta. Terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaannya juga. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang bisa dikirim-kirim ke email atau kontak yang tadi sudah di-share. Dan buat teman-teman peserta, saya mohon bantuannya juga untuk mengisi feedback form yang nanti akan keluar setelah sesi ini berakhir. Masukan dari teman-teman akan sangat berarti untuk seri-seri acara webinar selanjutnya. Karena webinar AWS ini akan berlangsung juga di minggu depan dan minggu depannya dengan tema-tema yang kurang lebih
mirip bagaimana startup-startup di Indonesia bisa berinovasi untuk masyarakat luas. Demikian sesi webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Peter dan Mbak Meher. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Terima kasih.